saya jalankan sebagai sentral telepon. Layar yang kita lihat adalah komputer yang ini, punyanya Steamik. Satu-satunya window yang ada di atas meja punya Steamik. Dia komputer yang paling bodoh sebetulnya. Masih pakai Windows. Kalau udah pakai Linux lebih pintar dia. Sekarang mundur dikit sebenarnya. Kenapa saya pakai Linux? Oke, pertanyaannya. Ini masih belum pada pakai Linux kan? Masih pakai Windows ya? Pertanyaannya, harga Windows berapa? Hah? 700, 1 juta, daerah situ ya? 800. Harga Office berapa? 2 juta, 3 juta, daerah situ ya? 2 juta, 3 juta. Itu baru Windows sama Office. Harga Adobe lebih mahal. Harga AutoCAD mahal banget. Harga apa lagi? Mahal semua. Pertanyaannya, berapa orang di ruangan ini yang pakai videonya asli? Ya. Videonya masih bajakan semua, Pak. Selesai acara ini bisa ditangkap semua, Pak. Ini maling semua soalnya nih, Pak. Mumpung ada polisi, gue demen udah kayak gitu. Oke. Jadi pertama, Anda itu mencuri. Secara hukum tidak benar. Yang kedua, secara agama juga nggak beres. Yang kedua, yang lebih fatal ini sebenarnya, yang lebih fatal banget. Karena kita sudah terbiasa pakai Windows waktu kita kuliah, waktu lulus pengennya pakai Windows lagi kan? Pada saat Anda lulus dan Anda kerja, nggak mungkin di kantor itu Anda pakai Windows bajakan, nggak mungkin. Kalau Anda pakai Windows bajakan di kantor, dijamin Pak Polisi akan datang dan akan ngambil komputer Anda sebagai barang bukti di pengadilan ntar urusannya. Ya Pak ya? Gitu aja Pak ya? Udah senyum aja polisi. Saya setuju Pak kalau yang itu, setuju, saya dukung. Gitu. Jadi mau nggak mau Anda harus milih, beli Windows asli atau pakai sistem operasi yang open source, yang free, yang bebas, yang gratis. Sebagian akan milih pakai sistem operasi Windows, sebagian pakai open source. Saya makainya open source. Oke. Akibat orang Indonesia pakai yang Windows, pada hari ini bangsa Indonesia setiap tahun membayar pada Bill Gates, pada Microsoft $300 juta setiap tahun. Ikhlas? Ikhlas enggak? Hah? Senyum. Pertanyaannya, mending buat bikin kaya orang Amerika atau mendingan buat beasiswa? Beasiswa, mendingan bikin orang Indonesia pintar daripada bikin kaya orang Amerika. Makanya kalau boleh saran sih mulai hari ini pindah ke open source karena jelas-jelas itu penjajahan Windows itu. Mungkin kita pada saat ini bajak ngerasa, cuma nanti pada saat Anda lulus urusannya kita dijajah Amerika sebetulnya. Dan ini direkam lagi ya, gue pusing dah. Jadi ada kamera nih Pak, kacau nih orang ngomong kayak gini kacau. Jadi gitu ya. Dan Linux nggak susah kok, gampang. Dan semua softwarenya gratis sih sebenarnya. Bisa diambil di situs tadi open source itu. Telkomsudi.com ada juga. Oke, beres ya? Sip ya, kebayang ya? Oke, sekarang jadi ini sentral telepon, dia makanya Linux. Software yang dipakai di sini buat bikin sentral telepon adalah Asterisk. Saya tulis pelan-pelan nih ya, Asterisk. Itu software yang dipakai buat bikin sentral telepon. Nanti pelan-pelan saya kasih lihat cara bikinnya. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Dari Telkom nggak ada lagi, mana sih Telkom? Udah keluar ya? Ada? Gue mau wawancara nih Telkom. OpenShift, satu lagi OpenShift yang lebih ganas. Sentral telepon yang lebih ganas namanya OpenShift. Sama, dia juga di Linux. Oke.
Tar. Nanya dong. Mumpung ada orang Telkom ya. Nanya. Iya, Pak. Familiar sama sentralnya kan? Lumayan. Pertanyaannya, sentral yang di Tasik sama di Bandung sama nggak sentralnya? Sama Pak, cuman beda versi mungkin. Oke. Berapa call per detik? Yang bisa barengan. Bukan concurrent, call per detik. Bisa berbarengan nge-call per detik. Bisa berbarengan. Teknologi untuk pemakluman Pak kalau salah ya. Terakhir saya tinggalkan sentral tuh tahun 99 Pak. Setelah itu ya. Dan versi sekarang bisa lebih bagus karena pada waktu itu satu frame itu isinya 32 modul kali 8 call per detik. 32 modul kali 240-an. 200-an call Iya. per detik. Iya itu per frame. Kalau per DLU ada 4 frame. Jadi itu kali 4. 200 kali 4 1000. Iya. 1000 call per detik ya? Iya. Oke. Concurrent call-nya? Tolong buka catatan dulu. Contekannya udah lupa Pak. Sudah kembali ke marketing dunia yang lebih bersahabat dengan kehidupan. Kalau dengan sentral yang teknis, mohon maaf, memori terbatas Pak. Iya. Ada mungkin nanti saya carikan teknisi Pak yang bisa menjawab. Enggak. Mungkin sekitar 25.000 ya kira-kiranya. Mungkin sekitar daerah situ. Itu sentral, itu harga sentralnya berapa? Wow, satu SST-nya $3.000. $3.000. Satu SST, satu nomornya. Sedangkan kalau kita di sini ada 25.000 ya kalau nggak salah. Untuk kota Tasik. 5.000 kali 3.000. Iya. Dolar. 75.000 sekian dolar. Iya. Iya. Itu perhitungannya dalam waktu sekitar itu. Pokoknya gini, hitungan balik modalnya dengan uang abonemen tok, nggak pakai pulsa itu sekitar 20 tahun. Iya. Kebayang ya? Coba diulang lagi. Jadi kira-kira kemampuan. Tapi itu kira-kira sentral-sentralnya kayak Siemens gitu ya? Siemens ya? Siemens ya? Gila gue tahu aja. Kelas-kelasnya Siemens emang sekitar segitu. Dia sekitar 1000 call per detik. Concurrentnya sekitar 25.000. Harganya memang sekitar segitu, sekitar 1 miliar. Kalau kotanya gede bisa sampai 3 miliar atau berapa. Daerah situ ya harganya ya. Sip, terima kasih banyak Pak. Sekarang sentral yang ini teknologi yang Anda lihat di depan ini, terutama yang nomor 2 yang OpenShips. Oke. Saya jalanin di rumah. Gila, bisa bikin sentral telepon di rumah kan? Keren. Saya jalanin di rumah pakai komputer. Prosesornya, kira-kira prosesornya apa? Hah? Apa? AMD? Enggak pakai AMD kebetulan, tapi bisa AMD juga bisa jalan sih. Saya pakainya Xeon. 4 core. Memori 2 GB. Hard disk 500 GB. Kira-kira harganya berapa? Hah? Berapa? 6 juta, benar. Jadi saya pakai sebuah komputer dengan prosesor Xeon 4 core, memori 2 GB, hard disk 500 GB, harga 6 juta rupiah. Tadi Telkom berapa call per detik? 1000 ya. Saya tes di Xeon 4 core 5.000 call per detik. Telkom tadi concurrent call-nya berapa? 25.000 ya. Saya tes di Xeon 150.000 concurrent call. Harganya berapa tadi Xeon? 6 juta. Pertanyaannya, kalau sentral harganya 1 miliar, Anda bisa beli sentral nggak? Nggak bisa. Kalau sentral harganya 6 juta, bisa beli sentral? Bisa. Itu hanya bisa terjadi kalau kita pakai Linux. Dan ini agak berbahaya dari sisi undang-undang. Karena undang-undangnya telekomunikasi berasumsi bahwa yang bisa bikin sentral adalah operator yang besar. Padahal sekarang secara teknologi setiap orang di ruangan ini bisa bikin sentral telepon. Kan
Kacau ini sebetulnya. Ya kan? Undang-undangnya berasumsi bahwa yang bisa bikin BTS harganya 3 miliar cuman operator Telkomsel. Gede. Secara teknologi, harga sebuah BTS sekarang sudah bisa sampai sekitar 10 juta sampai 70 juta. Orang udah mulai bisa bikin sendiri sekarang. Jadi ini kacau, dari sisi teknologi akan bikin kacau ini ya, regulasi. Cuman masalahnya bukan di situ nanti. Masalahnya adalah bagaimana caranya supaya Anda semua yang ada di ruangan ini bisa ngerti teknologinya, itu yang jadi masalah. Teknologinya sih gampang, cuman tetap aja nggak ada yang ngerti kan? Soalnya biasanya bangsa Indonesia paling susah buat mengerjakan perintah yang pertama. Tahu perintah pertama apa? Hah? Apa? Apa perintah yang pertama? Coba moderator, perintah pertamanya apa? Hah? Bacalah. Ya betul, Iqra. Itu perintah pertama. Tapi orang paling malas ngerjain yang itu. Kalau nggak ngerjain yang itu ya susah. Gitu ya, beres ya? Kebayang ya? Sekarang saya mulai pelan-pelan ngasih lihat makhluknya. Jadi ini sentral. Belum saya kasih lihat dalamnya kayak gimana ya. Bentuknya sih software doang, sentral. Di dalamnya juga saya pasang software buat apa? BTS-nya ada di sini juga. Oke. Terus disambungin ke hardware ini. Lewat kabel USB sebetulnya, sambungannya lewat kabel USB. Sekarang hardware yang ini dalamnya sebenarnya komputer. Dalamnya komputer. Kalau komputer biasa kan isinya ada sound card ya. Sound card kan kita program. Ngeluarin suara apa semua diprogram kan? Sound card. Ini persis sama dengan komputer. Cuman bentuknya bukan sound card, keluarnya antena. Dan ini sinyal radio yang keluar di sini diprogram. Saya mau jadiin apa? Jadi pemancar FM broadcast, keluarnya FM broadcast. Saya mau jadiin BTS, jadi BTS.